Assalamualaikum, selamat pagi. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita melakukan pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya di sini selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kakak absen dulu ya pagi hari ini. Jadi semuanya hadir semua kan? Nah, alhamdulillah semuanya hadir semua. Tolong dipertahankan untuk keabsenannya harus selalu hadir agar tidak ketinggalan pelajaran. Baiklah, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang sesuatu materi yang mana kita akan melakukannya dengan sistem berdiskusi. Nah, jadi kita jumlah orangnya berapa? 20 kan? Jadi kita harus membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Oke, kelompok boleh pilih sendiri, acak. Nanti kalau udah bilang. Oke, udah dapat ya 4 kelompok. Oke, jadi masing-masing kelompok 5 orang. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang tingkat hierarki kehidupan makhluk hidup. Nah, tolong semuanya didengarin. Jadi tidak ada pengulangan materi ya. Jadi pasang telinganya bagus-bagus. Oke, tingkat hierarki kehidupan. Ada yang sudah pernah tahu, ada yang sudah pernah dengar dari 4 kelompok ini tentang tingkat hierarki kehidupan? Jika ada, silakan angkat tangan untuk menjawab. Oke, jadi tingkat hierarki kehidupan itu ada 9 tingkatan. Yang pertama itu dimulai dari sel, yang kedua adalah jaringan, yang ketiga organ, yang keempat sistem organ, yang kelima organisme, yang keenam populasi, yang ketujuh komunitas, yang kedelapan ekosistem, dan yang terakhir, yang kesembilan bioma. Oke, jadi di hierarki tingkat kehidupan itu memiliki 9 tingkatan. Oke, udah paham ya sampai sini? Oke. Untuk hari ini kita hanya akan membahas 2 tingkatan saja. Yang pertama sel dan kedua jaringan. Akan hanya membahas pada 2 tingkatan tersebut di hari ini. Untuk pertemuan berikut-berikutnya kita akan membahas tingkatan ketiga sampai ke-9. Oke. Jadi kita akan masuk pertama ke sel. Oke, ada yang sudah pernah tahu apa itu sel? Ada yang sudah pernah dengar apa itu sel? Oke, pasti kalian sudah bukan asing lagi tentang sel. Oke, jadi ada yang tahu? Silakan yang tahu boleh angkat tangan untuk menjawab apa sih itu sel? Oke, sel adalah unit terkecil penyusun pada makhluk hidup. Oke. Sel itu pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 dengan menggunakan mikroskop. Jadi sel itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga nukleus. Jadi sel itu memiliki 3 komponen. Jadi udah tahu sejarahnya sel itu apa, sejarahnya itu di mana sel pertama kali ditemukan, dan ada komponen yang menyusun pada sel. Nah, jadi sel itu yang sering kita pelajari, nanti kita akan menemukan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang akan kita bahas hari ini juga adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, jadi ini kakak ada media gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, ini adalah sel hewan, sedangkan ini adalah sel tumbuhan. Oke, setiap sel ini di dalamnya memiliki organel sel. Oke, jadi ini kita bahas yang hewan duluan ya. Jadi di sel hewan memiliki sitoplasma, komponen utamanya, memiliki membran sel, komponen utamanya, dan memiliki nukleus, komponen utamanya. Sudah lengkap 3 komponen utamanya. Dan memiliki organel sel seperti badan Golgi, retikulum endoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, ribosom. Oke, lanjut pada sel tumbuhan, memiliki dinding
sel, komponen utama, memiliki nukleus, komponen utama, memiliki sitoplasma, komponen utama, dan memiliki retikulum endoplasma, kloroplas, mikrotubulus, ribosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi. Jadi setiap sel tumbuhan, sel hewan memiliki organel-organel yang berbeda. Jadi pada sel hewan dan sel tumbuhan ini memiliki perbedaan. Nah, apa perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan? Jadi untuk tugas minggu depan, kakak perintahkan untuk adik-adik semua untuk mencari perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi besok minggu depan kakak cek harus semuanya sudah buat apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Bahkan kalau bisa setiap organelnya ditulis apa itu fungsinya ya. Setiap organelnya harus ada fungsinya. Jadi kalian memahami juga. Oke, ada yang mau dipertanyakan untuk materi sel? Jika ada, boleh angkat tangannya, kenalkan nama. Oke, baik. Sekarang kita lanjut pada tingkatan yang kedua, yaitu jaringan. Oke, jaringan itu apa sih, Kak? Baru pernah dengar gitu. Apa yang sudah pernah dengar dari 4 kelompok ini? Kalau memang sudah ada yang dengar, ada yang sudah mengetahui, silakan angkat tangan. Oke, jadi jaringan ini adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama yang membentuk suatu jaringan. Oke, jadi bisa diulang sekali lagi. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama yang membentuk suatu jaringan. Oke, jaringan ini dibagi menjadi 4, yaitu ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nih, di sini kakak punya media gambar tentang jaringan. Di sini ada jaringan ikat, gambar jaringan ikat, gambar jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Masing-masing jaringan ini memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Jadi kita mulai dari jaringan ikat terlebih dahulu. Oke, jaringan ikat itu apa? Apakah jaringan yang diikat-ikat? Oh, tidak. Jadi jaringan ikat itu ada sebagai penunjang untuk memberi perlindungan pada organ yang lemah. Jaringan ikat ini sebagai penghubung bagian tubuh. Oke, fungsi pada jaringan ikat apa? Sebagai bantalan dan tempat melintasnya pembuluh darah. Oke, lanjut pada jaringan epitel. Jaringan epitel ini apa? Jaringan yang tersusun dari sel pipi dan membentuk kulit yang membungkus tubuh. Fungsinya sebagai penyerapan zat atau absorpsi. Contohnya itu ada di epitelium usus halus. Oke, lanjut pada jaringan otot. Jaringan otot itu terbagi menjadi 2, yaitu otot rangka untuk menggerakkan anggota tubuh. Yang kedua itu ada otot halus, itu terdapat pada organ yang berongga. Contohnya itu otot jantung yang terdapat pada jantung. Oke, yang keempat ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini berfungsi untuk menghantarkan dan terdiri dari sel saraf atau neuron. Fungsinya itu untuk menghantarkan impuls. Oke, penjelasan jaringan cukup sampai situ. Ada yang ingin dibertanyakan dari 4 kelompok 1, 2, 3, 4 yang ingin bertanya silakan. Tentang jaringan, tentang sistem jaringan boleh, yang sel tadi juga boleh, silakan. Oke, baik, penjelasan pada hari ini adalah tingkat hierarki kehidupan yang memiliki 9 tingkatan. 9 tingkatan tadi apa? Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Oke. Terus apa? Sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Memiliki sejarahnya tadi pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Ada yang namanya sel hewan, sel tumbuhan, memiliki organel sel, memiliki fungsi-fungsi. Jadi untuk minggu depan tugasnya jangan lupa ya. Terus ya, jaringan ikat tadi adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama yang membentuk suatu jaringan. Memiliki 4 bagian jaringan ikat, epitel,
jaringan otot dan jaringan saraf. Oke, ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Jika tidak, kakak cuma di sini memberitahu kepada adik-adik semua, sekolahnya harus semangat, belajarnya harus semangat. Ada media pembelajaran, dibuka, dilihat, dipelajari. Ada buku, dibuka, dilihat, dipelajari. Semangat dalam menuntut ilmu. Jangan males-malesan. Oke, hari ini pelajarannya cukup sampai sini. Terima kasih. Oke, kakak ucapkan terima kasih. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.